Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rahmat Ardiansyah. Hari ini kita akan membahas pembelajaran video tentang PPh pasal 21 dan bagaimana cara berhitungnya. Mari kita lanjut ke video pembelajaran berikutnya. Pajak penghasilan pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukannya. Pada umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem pengajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya, perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi, tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti yang pertama ada penghasilan sebagai pegawai tetap. Yang kedua ada penghasilan bagi pegawai tidak tetap. Yang ketiga ada penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Selanjutnya penghasilan bagi bukan pegawai dan penghasilan lainnya. Tarif pajak yang dimuat pada PPh pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Tentang besaran penghasilan kena pajak atau PKP, PPh pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Sedangkan untuk pegawai dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada 54 juta itu untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada 4.500.000 itu untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Yang ketiga ada 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Yang terakhir ada 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarganya, keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Adapun tarif progresif PPh 21. Yang pertama ada penghasilan sampai dengan 50.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua ada penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga ada penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Yang terakhir ada penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Contoh perhitungan PPh 21. Misalkan ada sebuah soal, Rahmat adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP penghasilannya sebesar 2.500.000 per minggu. Maka perhitungan pajak Rahmat yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut. 2.500.000 dikali 4 minggu sama dengan 10 juta. Maka penghasilan brutonya telah ditemukan sebesar 10 juta. Biaya jabatan
5% dikalikan 10 juta sama dengan 500.000. Maka penghasilan neto sebulan 10 juta dikurang 500.000 sebesar 9.500.000. Sedangkan penghasilan neto setahun tinggal dikalikan 9.500.000 dikali 12 sama dengan 114 juta. PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin adalah 54 juta. Maka 114 juta dikurang dengan 54 juta hasilnya adalah penghasilan kena pajak setahun sebesar 60 juta. PPh pasal 21 terutang 5% dikalikan 60 juta sebesar 3 juta. Maka PPh pasal 21 dalam 1 bulan yang dikenakan penghasilan Rahmat adalah 62.500. Sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa kalian semua pada jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.